pegadaian. Kalau Utang penebusan itu dipegang. betul, abang bilang pegadaian. Ini mengampuni, bro. Kok mengampuni? Diampuni karena ada alat. Izin Gurunda Bunda baca dulu biar dia yang di bawah dengar, boleh Gurunda? Baca Ya. ya. Iya, Apa yang silakan. baca? Apa Diam yang diam. baca? Silakan. Kalau kau yang baca, kau Efesus. hilangkan sedikit kata-kata di Efesus dalam Enggak, di belum. ini kitabku, aku yang baca. Anda nggak Ya, percaya? silakan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, Yesus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, bukan dosa. Itu apa yang ditebus di situ, Bang? Apanya? Apa yang ditebus di ada. situ? Hah? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Beda penebusan. Berarti dosamu ditebus, Oon, nomor. Jadi dosa itu diampuni, bro, bukan tebus. Emang dosa itu masuk pegadaian. Iya. Memang Kristen harus begitu. Kamu harus berpihak ke Islam memang. Dalil. Jangan Dalil. kau menjadi Kristen. Jangan kau menjadi Kristen, karena kalau Kristen kau ditertawakan, malah kau tertawakan dirimu sendiri. Karena dalam konsep Kristen itu, Saya kan dalil, Yesus. Bang. Aku bukan congor. Sampaikan gitu. karena abang dari toleransi. Oke. Tadi yang Yesus tebus apa? Apanya? Kita Yesus ya, menebus umatnya supaya hidup kekal. iya, ditebus dari, Memangnya siapa berdosa? Kan nggak ada berdosa. ya, ditebus yang dari berdosa. apa? Iya, tunggu. Ditebus dari apa? Yang disebut di situ bukan penebusan dosa. Iya, saya tanya, Pengampunan dosa. saya tanya, Yesus menebus kita, kau bilang menebus kita itu dari mana? Tebus Apanya? kita dari mana? Yesus menebus kita dari apa? Paham nggak maksud kita mengampuni dosa? Udah, Ya, kita sesuai. saya bertanya bukan ke situ. Saya minta Anda jujur aja. Yesus menebus kita dari apa? Mengampuni kita dari apa? Dari maut. Dari maut. Allahu Akbar. Masyaallah. Nggak jujur ini. Gurunda. Anda terlatih. Anda Bukan nggak jujur. bisa menggantikan Paulus. Anda bisa menggantikan Yang saya Paulus. Anda koreksi sudah itu, terlatih. abangku, saya tak paham narasi abang, tapi saya koreksi. Tidak ada kata-kata di Bible menebus dosa, tapi yang ada pengampunan dosa. Anda ambil tadi dari Galatia 13 untuk menebus kita, bukan dosa. Gitu. Iya, memang lucu sih kalau ini, kawan. Saya juga sepakat sama Anda. Saya juga malu kalau saya jadi Kristen kok Yesus jadi penebus dosa. Tapi mau gimana faktanya? Faktanya begitu. Nah, betul, setuju, sepakat sudah. Cocok abang. Oke. Tapi mau gimana? Faktanya memang begitu. Mau gimana? Mau kemana lagi kita? Saya kan menjawab pakai Bible abang, tuh bukan modal saya ngomong sendiri padahal ini. Jadi Anda dengan saya sama sebenarnya, cuman kadang-kadang temanku menjawab aneh-aneh, jadi ribut kan. Aku tadi udah ngomong di bawah, jangan terlalu ikuti narasi dulu, jangan langsung limbat supaya nanti nggak dikik. Buktinya langsung dikik kan, diludahin langsung kan, karena terlalu congor dia. Sampaikan aja pelan, santun gitu, gantiin bersuara. Oke, lanjut abangku. Iya. Bicarakan lagi apa bang? Cuma dimasukkan Itu ya. aja sih tadi, bukan membantah tapi masukan. Iya. Tadi dari Oke. izin Bang Juma, aku dengan APTP tadi waktu masih 27 orang tadi kami, terus agak rame aku mundur dulu gitu. Udah dari awal kami dari jam 1 tadi Bang. Udah izin Gurunda, boleh Bunda baca karena di bawah minta diulangin ini. Boleh ya, Bu Gurunda ya? Boleh. Ya. Boleh. Efesus 1 nomor 7 ya teman-teman di bawah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Koma. Ya. Iya, itu. sabar, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu teman-teman. Betul. Pengampunan. Ya, tapi kan? ada kata penebusan sebelumnya, On. Iya. Menebus itu dari pegadaian bro, pegadaian utang. Saya dengan Bang Juma udah pas tadi. Aku dengan Bang Juma cocok banget. Kan gitu. Cuman ada outline lain mungkin. Ya, tapi kamu nggak jawab pertanyaan Gurunda. Ditebus apanya? Silakan jawab. Dari alam maut supaya kita masuk ke surga sesuai dengan Yohanes 13. Ya, kita Kristen itu memperoleh hidup kekal. Kalau nggak percaya sama Yesus nggak bisa lah. Gitu. Lanjut. Oke. Terima kasih Abang Juma yang baik. Mungkin apa diskusi santai kita lah. Jadi menurut saudara fungsi kematian Yesus di salib itu untuk apa? Jadi Untuk Yesus datang ke dunia bukan mau mati bro, ya. Tolong pahami, tak ada satupun Yesus itu bakalan dimetongkan. Tapi karena dengan dakwah dia
umat Yahudi tersinggung. Ada 3 poin itu. Kenapa dia tersinggung? Pertama, Bait Allah katanya bisa dibangun 3 hari. Ya, menghina kan? Baru diangkat nabi palsu, baru melanggar hukum Sabat. Di situlah mereka berupaya bagaimana caranya ini harus dihukum mati. Tapi tak ada dalil kan? Pontius Pilatus di tangan tak ada bukti, sehingga diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat telah yang menyebutkan alihkan dia, biarkanlah si Barabas keluar penjahat ulung, tapi digantikan dengan ini karena dianggap mereka penghujat Yesus ini nggak diterima. Awal mereka kan ini Mesias supaya menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Ternyata ini kok malah berantakan ya anak, kok malah bekerja menyembuhkan orang di hari Sabat. Betul tersinggung ya, wajar toh. Saudara, Anda tahu tidak bahwa tuduhan-tuduhan yang mereka buat-buat itu adalah tuduhan karena dengki aja? Betul. Nah, itu bukan tuduhan asli itu. Bukan karena Yesus itu mengatakan dirinya anak Tuhan, bukan karena dia mengobati orang pada hari Sabat, bukan. Tetapi karena memang mereka berencana untuk menghilangkan Yesus agar Roma tidak menguasai bangsa mereka. Betul. Maka mereka berarti nggak ada dosa waris. Nggak ada menebus dosa, nggak ada kemudian mengampuni dosa. Nah, kan nggak ada. Jadi menurut saudara, upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah untuk mengampuni dosa kalian. Apanya? Upaya orang-orang Yahudi berkongkol dengan iblis membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menghapus dosa kalian. Itu endingnya harus dijalani, Bang. Iya, maksud saya gini, ketika imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian palsu tipu muslihat dan juga pengaruh iblis yang merasuki Yudas sehingga sentralnya Yesus dibunuh, itu tujuannya untuk menghapus dosa kalian. Tujuan beliau ada Yesaya 55 ayat 11, Bang. Kenapa lari ke situ? Itu sesuatu yang sudah tidak rasional Anda gunakan sebagai alasan. Bukan itu jelas, apa yang kupirmankan dari mulutku akan dilaksanakan dan berhasil. Nggak bisa. Tidak bisa Anda ke situ. Nggak bisa ya. Itu yang Anda maksud Yesaya 55 ayat 11 itu nggak bisa. Sekarang begini masalahnya adalah ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan tipu muslihat, membunuh, kesaksian palsu, kerasukan setan dan seterusnya sehingga endingnya Yesus harus dibunuh. Ternyata pembunuhan yang mereka lakukan ini tujuannya untuk menghapus dosa Kristen gitu. Bukan. Lalu? Dia untuk menyelamatkan umatnya. Dengar dulu. Jadi upaya pembunuhan, jadi upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menggiring Yesus kepada kematian, itu adalah upaya iblis untuk mengampuni dosa-dosa Kristen gitu. Buat Yesus datang ke dunia bukan mau dibunuh, bro. Itu last minute ya. Yang terakhir last minute ketika dia kalau bisa cawan ini, tapi kehendak belum jadi. Itu udah last minute. Kenapa? Karena waktunya dia udah mau dapat. Kenapa? Waktu kena dilempar para orang Farisi kan dia menghilangkan karena belum waktunya dia akan mengalami demikian karena udah tahu semua tahu siapa pengkhianat di muridnya udah kasih tahu baru pengkhianat juga yang kerasukan iblis gitu. Kesaksian palsu tipu muslihat. Ketika hal-hal buruk ini terjadi pada endingnya tujuannya adalah untuk menghapus dosa Kristen gitu maksudnya. Bukan. Dia harus menjalani bahwasanya dalam 3 hari akan mengalami maut itu. Gak mau jujur. Malu dia gerundah malu. Jadi kejahatan yang diusung oleh iblis dengan merasuki Yudas, imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka memiliki sifat dengki terhadap Yesus, hasilnya adalah berujung kepada kematian terhadap Yesus. Ternyata ini adalah intisari penghapusan dosa yang diterima oleh Kristen dari upaya-upaya mereka melakukan intimidasi kejahatan terhadap Yesus. Betul? Sekiranya tidak ada Yesus, tidak ada caranya. Tidak ada gospel itu, Bang. Artinya, itu harus dijalankan, tapi dengan syarat dia itu harus mengikuti apa tuh? Semua yang telah tersirat ya, bahwasanya dia coba di Lukas 24 ayat 7 itu kan, anak manusia itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan, mati, dikurban dan bangkit hari yang ketiga, bukan keempat. Gitu loh.
Itu cerita lain itu. Itu versi lain, itu cerita lain. Itu bisa saya uraikan itu. Ini Bang, maksudnya gini, Hmm. coba di situ Ya. lahir dia, Yohanes 3:16. Apakah dia datang ke bumi mau disalibkan? Apakah dia mau metong? Enggak kan, enggak ada tulisannya. Iya. Tidak ada, bro. Orang yang percaya kepada dia itulah yang selamat dan tidak mati dalam dosa, betul? Iya. Nah, ketika kemudian ditanya apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal, Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Betul. Nah, berarti kita harus percaya jangan membunuh kan? Betul. Nah, berarti membunuh Yesus itu menyebabkan orang mendapatkan hidup kekal atau binasa kekal? Bukan, yang membunuh itu orang yang Iya. Ngeles lagi, Iya. ngeles lagi. Tuh, abang itu kok Iya. digiring ke sana. Coba jernih dulu kita berbicara. Loh, katanya Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Hah? Ya, supaya Supaya apa? kekal kan? Ya, beroleh hidup kekal. Orang yang percaya kepada Yesus Supaya hidup kekal kan? Kecuali memperoleh kalian hidup kan? kekal. Ketika Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oke? Pertanyaannya, Ya. boleh nggak Yesus dibunuh supaya kita memperoleh hidup kekal? Sekarang yang membunuh siapa? Membunuh siapa coba? Ya, bukan sekarang siapa yang Dan Yesus membunuh. yang membunuh itu Pertanyaan siapa? saya. Orang Farisi. Tidak ada cerita Coba. itu. Tidak ada cerita Bukan. itu. Pertanyaannya saya, Kaum Farisi pertanyaan saya, meminta boleh tidak dia harus hukum membunuh? mati. Bukan. Saudaraku, bukan Dengar. di situ, bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, supaya saya dan Islam dan juga Kristen dan Anda untuk memperoleh hidup yang kekal, maka bolehkah kita membunuh Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh. Kunci jawaban Anda ya. Jadi tidak boleh membunuh kunci Yesus aja. kalau kita Kenapa? ingin. Yang membunuh Oke, itu bukan oke, oke. Kristen. Bukan Kristen yang membunuh gitu loh. Oke. Nah, ketika ada orang yang membunuh Yesus, ini pembunuhnya memperoleh hidup Orang yang iblis. kekal atau neraka kekal? Tidak. Benar, kalau orang itu orang membunuh orang Yahudi itu. Ke neraka. Nah. Pertanyaan saya muncul. Pertanyaan saya, dengarkan, atur napas baik-baik, pasang kuping, dengarkan. Ya. Ketika ada orang yang membunuh Yesus dan berakibat neraka buat pembunuhnya, lalu pembunuhan yang dilakukan terhadap Yesus ini, apa pengaruhnya dengan Kristen? Coba Anda jawab. Ketika orang-orang ini membunuh Yesus, Sampaikan, dengar dulu. Anda jangan mengarah kepada pembunuhan. Kenapa? Dia datang bukan mau dibunuh, datang ke dunia. Nah, Aduh, enak sih. masalah generasi. Minus ya. Masalah. dengar dulu. Ngeles lagi, nggak jujur lagi. Kan itu Bibelmu tadi sendiri ada di situ. Aduh, Apa ditulis? Apa ditulis? Dia Saudara, datang untuk dibunuh? Gimana? Saudara, Yesus datang bukan untuk dibunuh. Ketika ada orang Ya. yang membunuhnya, kita sepakat, maka pelaku pembunuhan ini tempatnya di neraka. Muncul pertanyaan, melihat orang keadaan Yahudi. Kristen, wajah Kristen. Sabar. Melihat wajah Kristen hari ini, maka muncul pertanyaan. Orang yang membunuh Yesus mendapatkan upah neraka. Neraka. Tetapi Neraka. tetapi dampak dari Pelaku ya. dampak dari pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu berdampak kepada Kristen. Pertanyaan saya, hasil Betul. dari pembunuhan Iya, bangkit hari ketiga. hasil dari pembunuhan ini itu Ya. berdampak kepada orang Kristen. Oke? Iyalah, berdampak lah, bang. Oke, Di hari ketiga. pertanyaan saya, berjasa tidak orang yang membunuh Yesus bagi Kristen? Tidak ada tertulis. berjasa paman, berjasa paman, berjasa. Jangan ketawa dulu. Anda saya kunci dengan Bible. Kenapa? Aku tidak memberikan jawaban yang aneh. Kalau ada yang tulis itu, jawab. Kan saya bilang tadi. Aku akan jawab Anda berdasarkan Bible. Tak ada tertulis, bro. Lanjut. Saya ulang pertanyaan saya. Ya. Pembunuhan terhadap Yesus adalah mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Pertanyaan saya, pelaku yang masuk neraka ini karena melakukan pembunuhan terhadap Yesus, mereka rela masuk neraka. Tetapi ada sekelompok manusia yang kemudian panen, dia
dari perbuatan dia membunuh tidak, Yesus. Anda salah. Bukan Nah? panen kami, bukan panen, bukan. Eh, Anda yang kata ngoceh Pak- panen. Oke. Dan itu tidak suka Yesus dibunuh karena datang ke dunia bukan mau dibunuh ya, tapi kebetulan dia harus mengalami kematian itu. Dia nak dibangkitkan hari ketiga. Kalau Saudara. metong sampai sekarang kayak kalian punya, ya mungkin kita bingung. Saya bacakan sebuah dalil di dalam kitab saudara, dikatakan begini. Di mana? Di mana? Tanpa penyaliban, ya. Iya, di Tunggu dulu. mana? Kita apa? Sabar kan. Tunggu. Mute dulu, mute. Dikatakan dalam kitab saudara, tanpa penyaliban, Iya, maka dalilnya mana, bro? sama dulu. Gimana? 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 15:17 kalau nggak salah. Ada yang ingat nggak teman-teman? Saya kebanyakan tertawa Ada, jadinya 11. saya lupa dalilnya. 1 Korintus. 1 Korintus 15 nomor 17. Insya Allah saya tidak keliru. Baca ya. Mm-mm. Aku Itu salah baca, satu. abangku ya. Iya, silakan saudara. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bangkitkan. Nah, ya. Nah. Sekarang pertanyaan saya. Bangkit. Iya bangkit. Pertanyaan saya, bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh dulu? Apanya? Yesus datang bukan mau dibunuh, bro. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus, Ya. Yesus bangkit dari kematian tanpa mengalami kematian terlebih dahulu? Oke. Pertanyaanmu bagus sekali dan mengena ya. Tapi tujuan beliau sampaikan bukan mau dimetongkan, tapi dimetongkan pun hidup, bro. Hari ketiga makanya kami bersukaria. Apa fungsinya kebangkitan itu? Apa fungsinya kebangkitan? Kemenangan. Ya, kemenangan. Bisa tidak Anda mendapatkan kemenangan tanpa kematian? Tanpa kematian beliau, kami harus diselamatkan. Kenapa? Karena datang dia ke dunia. Masalah generasi. Justru karena ada yang iri. Contoh, dianggap menghujat. Nggak jujur kau ini, Vera. Ngeles saja dari tadi. Kalian udah pakai jepit loh. Jadi kan bilang jujur. Saya dari itu aja sampaikan. Artinya begini. Dia datang ke dunia bukan mau dimetongkan. Iya, kalau dia harus tidak mengalami mati, demikian. Bung. Kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Dan kalau dia tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Maka berterima kasihlah kepada yang membunuh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara Bukan apa? karena kematian. Dengan Bukan cara karena apa? kematian dia. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara apa? Dia menyelamatkan umat manusia. Dengan baca cara? di Yohanes 3:16. 3:16 itu. Itu intinya. Dalil mengatakan 1 Korintus 15 nomor 17. Jikalau Ya. Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau masih metong, bro. Aku mungkin bukan Kristen aku, betul. Sama dengan Nah, Anda. sekarang, Masih metong, ya. sekarang kalau Bukan dia bangkit, tidak, ya, saya percaya. sekarang kalau dia metong, tidak bangkit, Ya. kalau dia kemudian aku jadi Islam. sekarang kalau dia, Aku jadi Islam. kalau dia tidak bangkit, kalau dia tidak mati, apakah dia bangkit? Semua sia-sia. Apa yang diberitakan sia-sia semua. Tak ada guna. Berarti bermanfaat Tapi pembunuhan. Berarti bermanfaat itu pembunuhan diuji. tersebut. Yesus itu diuji di taman Getsemane. Sampai dia sesama manusiawi. Kalau bisa kawan ini dalam sejarahku, tapi kehendak yang jadi. Kenapa? Jelas, Berarti dosa ini bermanfaat. harus dijalanin. Bukan Berarti bermanfaat, pembunuhan, memang diuji. berarti Anda sanggup pembunuhan nggak itu dimetongkan? bermanfaat. Pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat ini bermanfaat bagi Kristen. Yang menyalibkan itu orang Yahudi, bro, karena tidak percaya dengan Yesus. Upaya Itu merasa bukan Mesias. upaya penyaliban yang mereka lakukan itu sangat Ya. bermanfaat bagi orang Kristen. Maka iblis, Kristen,
dengar dulu, iblis, Kristen dengar dulu. tidak mengharapkan Yesus disalib. Tapi faktanya kalian panen dari upaya pekerjaan tangan-tangan mereka. Jadi dalam hal ini kesimpulan kita adalah secara intelektual untuk menghargai ilmu pengetahuan dan menghargai akal sehat kita ini, maka sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, Kristen harus melanti iblis sebagai pahlawan. Karena kerjaan iblislah Kristen mendapatkan keselamatan. Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Kristen. Maka harusnya yang harusnya saudara gantung di rumah, di leher, itu bukan salib. Sabar dulu, 30 detik saudara. Jadi harusnya, sabar dulu, 30 detik. Habis ini Anda boleh bicara sampai gigi Anda jatuh. Harusnya yang Anda gantung di leher dan yang Anda jadikan simbol di rumah-rumah dan juga di menara gereja itu adalah gambar setan. Karena dialah pahlawan kalian, bukan Yesus. Bukan Yesus pahlawan kalian. Yang berjasa menyelamatkan Kristen itu adalah iblis. Maka gereja yang benar adalah gereja yang memasang patung iblis di menara gereja, di leher sebagai simbol keselamatan, dan juga di rumah-rumah. Kalian gambar setan, kalian harus tampilkan di situ. Bisa kami... Jadi sekali lagi saya katakan, saya simpulkan bahwa yang berjasa menyelamatkan Kristen itu bukan Yesus, tetapi iblis. Bang Juma, Ya, diulang dulu. saya simpulkan bahwa harus. Iya sabar, makanya kau diam. Aduh, dipotong-potong terus. Lanjut Gurunda. Ya, saya simpulkan bahwa harusnya di kalung Anda itu yang Anda gantung bukan salib, di rumah Anda bukan gambar salib, di gereja Anda di menaranya bukan gambar salib, tetapi harusnya di mimbar gereja, di menara gereja, dan juga di dalam rumah-rumah Anda dan juga yang digantung di leher Anda pakai kalung itu bukan salib, melainkan iblis. Kenapa? Karena bukan Yesus yang menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian itu adalah iblis yang telah membunuh Yesus. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Gurunda. Izin Bunda mungkin sapa dulu, ini ada tamu ya, Gurunda dari tadi. Jenny, selamat sore Jenny. Selamat sore. Iya, izin dari Kristen ya. Ya, saya mau bertanya boleh? Tunggu dulu, Oke, Mbak. Tunggu dulu, boleh, aku boleh. menjawab. Tapi Bang Juma dulu. setelah Koera mau menjawab dulu ya, menanggapi Gurunda ya, boleh ya? Oke, silakan Koera. Salam Mbak Jenny. Makasih Abang Gurunda, Bang Zuma yang baik. Kita udah lama diskusi ya, dan memang udah sering. Abang, pernyataan Anda tentang salib ya. Tak metong pun Yesus, bahasa salib itu ada kiasan Bang. Kenapa? Yang diajarkan Yesus, hukum yang utama adalah Allah, kasihlah Allah yang esa, itu vertikal, dan kasihlah sama manusia berdiri sendiri horizontal, itu bentuk palang Bang. Palang kayak red cross ya. Jadi bukan karena Yesus ada, makanya ada kode salib itu, udah ada kiasan seperti itu. Kebetulan Yesus harus kena metong, disalib karena tak ada nabi lain yang disalibkan, hanya dia saja bentuk seperti itu. Sehingga gambaran saja. Saya Protestan Bang, bukan tergantung ada, saya buat mungkin Katolik ada ya. Dan saya pun bukan fanatik, cuma kode saja itu sebagai simbol Kristen itu adalah bentuk seperti itu ya. Artinya tak meninggal pun tak dibunuh salibkan pun Yesus, itu udah ada kode sebelum waktu di pengajaran dia. Hukum terutama adalah mengasihi Allah Bapa yang esa ya Kak, vertikal, dan kasihlah samamu manusia seperti di sini, arti horizontal, berarti udah bentuk palang. Jadi bukan seperti yang listrik atau jemuran ya. Ya artinya abangku, pernyataan abang betul, coba saya sampaikan, itulah kisi-kisinya. Yesus datang ke dunia bukan mau metong, bukan. Kebetulan last minute, beberapa tahun sebelum dia harus mengalami seperti demikian. Dan memang harus dijalanin. Secara kemanusiaannya kan jelas kok. Sampai keringat batu ya, besar-besar. Dan artian kalau bisa, tapi kehendakmu lah cawan ini lepas. Ternyata kan tidak, harus jalankan. Dan memang dia udah punya membuat dia akan bangkit hari ketiga dan terbukti. Dan dia bukan Udah manusia cukup, bisa. Koera, cukup muter-muter di situ udah.
Cukup, silakan Gurunda. Iya, terakhir saya minta saudara saya ini Koira untuk membacakan kita semua yang ada di sini dengan suara yang paling kenceng. Kalau perlu 40 rumah kiri kanan itu terbangun dengan suara Anda. Bacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Bisa Anda bacakan dengan suara kenceng? Kira silakan Roma 14 nomor 9 dibaca yang kuat. Aku jangan di-mute, Mbak. Ya. Jadi perlu sampaikan sebab kata Paulus ya waktu di Roma ya. Tolong dibacakan Roma 14 nomor 9. Silakan. Gak perlu narasi lagi, lanjut. Ada sih. Kok kenapa sih? Aku mau ngomong kok di-mute. Gimana ini anak? Gimana Ya, aku baca, Dende. aku melulu. Ya, saya bacakan ya. Iya. Di Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan yang dijunjung baik atas orang mati maupun orang hidup. Artinya dia yang dimuliakan, bukan Tuhan God, bukan. Paham? Lord dia. Lord artinya Jadi yang dimuliakan, yang dijunjung. Jadi Bukan tujuan Yesus mati di situ apa? Berdasarkan dalil itu. Dalil ini diberitakan oleh Paulus ketika berdakwah di Roma. Dia Ya, tidak tujuan ngomong Yesus langsung. mati untuk Yesus nggak ngomong gitu, enggak. itulah Kristus mati Ini dan hidup kembali. Dakwahnya Gak jujur, ya ampun. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi Tuhan, Paman. Selesai. tapi Tuhannya itu bukan Tuhan kalian, God bukan, tapi dia Lord yang mulia. Dijunjung. Allahu Paham? Akbar, Masya Allah. Beda dengan Iya, Tuhan gimana? kalian, bukan itu maksudnya, bro. Ya. Jadi jelas Jadi- kalau nggak hidup, sia-sialah yang kami beritakan. Bukan cuman Sia-sialah hidup. kematian Yesus kalau tidak dia bangkit. Bukan Anda cuma tahu, kan? bangkit. Bukan cuma bangkit. Tujuan kematian itu satu paket dengan kebangkitan. Maka Tidak dalam hal ada ini tujuan disebutkan. Mana ada tujuan disebutkan? Anda kok orang untuk bebas? untuk itulah Kristus mati. Iya, Untuk itulah Paulus. Kristus mati Kan supaya ia benar. menjadi Tuhan. Itu omongan dari Paulus waktu berdakwah kepada Untuk itu dia Roma. mati supaya menjadi Tuhan. Nah, berarti iblis dalam hal ini sangat berjasa. Bukan. Waktu di Roma Oleh karena itu itulah nggak saya umat katakan, iblis. Loh, Justru loh, Paulus loh, berdakwah kepada umat loh, Romawi. loh. Hai umat Romawi. Loh, Justru loh, karena loh, mati loh, itulah loh. Yesus bangkit. Jadi Tuhan penguasa untuk kita semua gitu maksudnya, bro. Bukan Yesus yang ngomong, bukan. Iya. Gak jujur, aduh. Iya. Yesus yang ngomong betul. Anda sepakat dengan saya, abangku. Kan kebetulan ini 28 tahun berikutnya. Ini Paulus. Iya, ujuk-ujuk 28 tahun Paulus yang berikutnya. ngomong Paulus untuk ngomong itulah. berdakwah. Paulus mengatakan untuk Dakwahnya, ya. itulah Yesus mati. Ya. Ya, Kota untuk Roma. itulah Yesus mati. Ya. Supaya Kepada ia siapa menjadi dia ngomong? Tuhan. Kepada siapa dia ngomong? Baik orang-orang. Fungsinya Orang-orang. semua orang, untuk semua orang. Ya, Ya, tapi orang untuk semua Romawi. orang kan. Ke orang Untuk semua Romawi orang. saja. Nggak ada Oh, enggak Indonesia. dong. Baik Di atas Roma doang. baik orang yang mati maupun orang-orang yang hidup. Itu fungsinya Yesus mati. Berarti iblis ini sangat berjasa. Sampaikan ya. Ketika Paulus berdakwah di kota Roma, inilah dakwanya kepada khusus untuk Romawi saja. Roma, nggak ada ke Galatia itu, nggak ada ke Arab, belum. Gitu loh. Udah diam lah, Yesus, diam Kairah, diam. Gak ada ini ngeles dulu, gak jujur ngabisin Gurunda, energi Gurunda dengan orang yang gak jujur diskusi. Diam dulu. Ini Jenny mau nanya Gurunda. Ganti pasien. Iya. Pasien. Silakan Jenny. Iya, waktu saya mau maghrib sini, sahabat-sahabat sekalian, Oke. mungkin bisa diambil alih untuk sementara. Ada sahabat kita Makasih, Ben Bang Juma. Abraham di sini. Diambil alih Bang Juma, teman-teman mana tahu ada kita. Iya, kurang lebih sama-sama. ya. Mohon maaf Bang Juma yang baik Iya, ya. iya. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Oke. Sama-sama, Selamat sama-sama, menjalankan saudara ibadah Yo. sholat ya. Oke, makasih. Baik, makasih. Oke. Silakan saudara, saya rehat untuk ibadah sejenak. Silakan. Iya, silakan Mbak Gurunda. Jenny lah, Mbak Jenny aku Ada mute ya. sholat. Mbak Jenny lah mungkin dari Oten aku mute aja. Iya, izin Bunda sapa dulu Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nambahin dikit ya. Apa argumen Bang Zuma ya. Jadi kalau kita buka di 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan orang itu harus diserahkan kepada iblis agar diselamatkan rohnya pada hari penghakiman. Jadi memang benar, juru selamat kalian itu iblis. Kitab Anda yang bicara. Ya lanjut, ada yang mau bantah, silakan. Berapa, Bang? Roma berapa, Bang? Izin, Roma berapa tadi, Bang? Woi. 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Kok di sini bisa baca ya? Yang kenceng. Ini dosa jemaat ya. Ini intinya waktu Paulus berdakwah di daerah Korintus ya. Ini tentang dosa dalam Iya, jemaat. udah dibaca Keras kalau aja, dibaca jangan dulu. berfirman dalam hati. Ya. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama ya. Orang Yesus sudah di atas, saya di surga kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Betul ini narasinya, betul. Diserahkan ke siapa, Bukan salah. Bang? Diserahkan ke siapa, Apa ya? Bang? Oh iblis, Ya orang-orang Romo diserahkan itu. ke siapa, Bang, biar selamat, Bang? Orang Roma. Berarti ya agar nyawanya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Berarti Ya. siapa yang diserahkan ke iblis agar diselamatkan nyawanya pada hari Tuhan? Berarti siapa yang menyelamatkan? Orang Romawi, orang Korintus. Muter lagi. Yuk, muter aja. Ayo ditelan Ini kan lagi lidahnya. dengar dulu. Gak jujur. Harus Dakwahnya diserahkan Paulus, darah atas nama Korintus. Yesus kepada Dalam siapa, nama Bang? Tuhan Yesus. Di situ. Agar Dalam nama Tuhan diselamatkan Yesus. rohnya pada hari Tuhan. Jadi yang menyelamatkan siapa, Bang? Iblis. Oh, iblis. Abang. Baca dengan Jujur, bagus. Abang, Bukan nih. Iya. itu maksudnya, Bos. Emang gak jujur Halo. dari tadi Bang Ben, gak jujur. Itu kan yang dikatakan di situ jelas ya. Iya, itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mempercayai kalau berdoa atau apa dalam nama Tuhan Yesus? Ya Kristen. Gak jujur, kok bilang untuk orang Roma aja gimana sih? Inti saya ini. Bang baca. Inti saya gini. Sabar. Orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi untuk selamat pada hari Tuhan itu harus diserahkannya ke siapa, Bang? Sebentar. Wah, Aku kok di mute ya? iblis. Maka Jadi benar gini sampaikan, dikatakan Bang. Bang Zuma. Ya udah gini aja Bang Ben, Juru nggak akan. selamat kalian adalah iblis. Betul Ya, ya, gimana? Gurunda betul itu. Ini mungkin dia udah capek, udah lelah ya karena selalu muter-muter nggak mau jujur. Ini Jenny kasihan. Sebentar Vera, Jenny mau nanya loh. Kasih dulu saudaramu mau nanya, boleh? Ya, lanjut Jenny. Jenny silakan. Mbak, ini bentar Iya, Ya. silakan. naikkan saya dulu. Besarin Mbak jadinya jajangan saya. Gak apa-apa saya di bawah. Kenapa Mbaknya? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ini 222. Ini judulnya nutupin kenapa ayatnya dengan ayat gimana itu? nih? Nah nih, aku baca ya. Dibaca aja nggak apa-apa. Dan mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah gangguan sesuatu yang kotor dalam kurung. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang
tobat dan yang menyukai orang yang menyucikan diri. Ini kan ada Iya, ayat ada apa dengan larangan ayat kalau itu, istri Mbak lagi Jenny? haid. Iya, ini Muhammad kan diberikan perintah kalau istri lagi haid nggak boleh didekatin. Bener nggak? Terus, iya tidak boleh dicampuri, artinya tidak boleh disenggamai, tidak boleh dicampuri itu. Tidak Ini boleh disetubuhi. ini nggak boleh didekatin. Iya, maksudnya dicampuri itu disenggamai. Iya, tetapi kan nggak boleh dicampuri, jangan nggak boleh didekatin. Bener nggak? Iya, maksudnya itu disenggamai, didatangi untuk disenggamai di situ maksudnya. Terus masalahnya apa? Iya, coba kita baca. Ini kan istri dan janganlah jangan kamu dekati mereka. Dekati kan bukan Iya. mensenggamai. Dicampuri itu apa? Iya, Kan ada dua disenggamai. kan di sini. Ada dua. Satu jangan didekati, yang kedua jangan dicampuri. Iya betul, Iya. jangan didekatin, Jadi- lalu jangan dicampuri. Didekati di sini itu adalah maksudnya datang untuk menyenggamai. Itu maksudnya. Iya, tapi Terus dalam yang ditanyakan apa? ini dalam Sahih Muslim nomor 3 ini banyak ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu berbaring di pangkuanku ketika aku sedang haid dan membaca Apakah itu Al-Quran. disenggamai? Apakah di situ disenggamai? Ya, dia berbaring di pangkuan Aisyah. Oke, saya jelasin ya. Jadi ayat yang Anda bawa tadi di Al-Baqarah itu mendekati dan mencampuri, artinya datang untuk menyenggamai yang nggak boleh. Kalau cuman datang aja, kalau cuman berdekatan aja nggak ada masalah. Yang dilarang itu datang untuk Katanya menyenggamai. ini Iya, makanya itu. jauhilah, jauhilah istri. Katanya dijauhi, berarti nggak boleh dekat-dekat. Bukan begitu maksudnya, Mbaknya. Maksudnya di situ. Kenapa kok dia Loh, di ini- ayat itu? Iya, Loh, ini ada tahu. kata jauhi. Sebentar Mbak, Iya, mau tahu. Mbak bertanya, sabar, kita jelaskan, jangan dipotong-potong dulu ya. Sudah paham kita ayat itu. Lanjut, Jadi Guru. jauhilah, jangan kau dekati. Makanya ayat apa di terusannya ayat itu kan dikatakan jangan kau campuri. Maksudnya adalah dilarang datang kepada istri kita untuk menyenggamai dia ketika dia berhaid. Bukan datang, bukan berarti apa? Bukan berarti tidur bareng yang tidak senggama, nggak ada masalah itu. Terus Di apa sini pertanyaannya? udah jelas katanya jauhilah, arti kan nggak boleh dekat-dekat. Gini. Kamu bertanya, sudah dijelaskan di situ ayat itu tentang larangan bersetubuh dengan istri apabila lagi menstruasi gitu loh. Paham tidak? Paham. Ini kan ada nih Anda dicampuri. bertanya, iya, Anda bertanya sudah dijelaskan ayat itu dasar hukum dalam Islam jangan bersetubuh kalau suaminya kalau istrinya menstruasi. Sekarang saya balik tanya dalam Kristen boleh nggak bersetubuh ketika menstruasi? Silakan. Ya, ini dulu kan ada kata dijauhi di sini, Bang. Jauhilah. Itulah yang dimaksud ayat itu loh, Mbak. Kenapa Anda bertanya dijelaskan? Anda Jauh yang di membantah? situ maksudnya jangan Aneh. bersenggama, bersetubuh. Bukan nggak boleh mendekatin istrinya atau memberi makan. Jadi gini, apakah kalau misalnya sabar dalam Islam, apakah kalau misalnya dalam satu rumah istri lagi haid tidak boleh melayani suami, memberi makan, memberi minum? Kalau Mbak mengartikan menjauhi di situ harus menjauhi istri, bukan begitu maknanya Mbak. Menjauhi di situ, menidurin istri lagi haid itu nggak boleh. Maksudnya di situ, paham? Saya paham maksud Mbak. Kalau dalam otak Mbak menjauhi di situ berarti nggak boleh mendekati istri, itu salah. Gimana kalau kita dalam satu rumah tangga lagi haid, minta bikinin sarapan suami, kasih kopi suami, itu nggak boleh menurut Mbak? Menurut Mbak begitu? Udah dijawab loh. Kalau mau bertanya udah dijawab, jangan membantah dong. Udah, lanjut. Pertanyaan yang Aku lain. baca ya. Nih. Karena itu jauhilah istri.
Udah dijawab Mbak, menjauhinya itu untuk bersenggama, gak boleh bersetubuh. Contoh, dengar Mbak dengar, contoh, saya kasih contoh nih, dengar ya, telinganya pasang. Saya lagi haid, terus suami saya, apakah tidak boleh saya layani untuk beri makannya? Tidak boleh kasih untuk minumnya? Kalau dalam otak Mbak menjauhinya itu berarti gak boleh dekat-dekat. Bukan begitu, paham? Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri kalau istrinya lagi haid. Kami jelas ada hukum fikihnya. Betul kata Bang Kupro. Dalam Kristen gimana ajarannya? Kalau Mbak lagi haid, boleh nggak ditusuk sama suami? Oke, ada Jadi Ustaz bahasa bahasa Assalamualaikum Quran itu warahmatullahi bahasanya indah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Felix ya. Oh, selanjutnya harus Untuk Bunda Ustaz Felix ya. izin maghrib sholat dulu ya semua. Bunda izin Iya. parfum. Jadi Quran itu bahasanya indah, tidak seperti Alkitab Anda gitu loh. Kalau Alkitab Anda ketika membicarakan tentang sesuatu yang bersifat dalam tanda petik adalah vulgar, itu yang ngomong apa adanya, tapi tidak di Quran. Quran itu Ya, bahasanya saya indah. kan tinggal baca di situ Silakan, Ustaz katanya Felix. Saya jauhilah masuk dulu istrimu, teman-teman ya. Izin saya masuk dulu jangan ya. dekatin. Bang Jenny, Nah, Mbak ini kan Jenny, dalam- Mbak Jenny, Mbak dalam- Jenny, Mbak Jenny, dengar saya nggak? Dengarkan saya. Ya, lanjut Ustaz Felix. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan kata jauhi di situ adalah menjauhi, jangan sampai melakukan hubungan intim atau ya melakukan hubungan biologis. Itu yang dijauhi maksudnya di situ. Adapun mendekati dalam artian untuk misalnya seperti yang diterangkan dalam hadis tadi, misalnya duduk di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibolehkan. Yang dilarang ketika kemudian melakukan hubungan senggama atau biologis. Nah, oke lah saya tanya balik, tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan tentang masalah haid, tentang masalah dilarang untuk melakukan hubungan biologis pada saat haid. Silakan. Kenapa langsung ke Bible? Ini aku masih tanya ini loh. Kan di Ya dijelaskan lo. Ya udah buka dulu. sudah dijelaskan. Buku. Atau gini deh Mbak, tunjukkan data dalam Bible menjelaskan tentang aturan-aturan menikah atau syarat-syarat pernikahan dalam Bible. Silakan. Bentar dulu lah. Kok tahu? Bentar. Tanya. Jenny, Kenapa Jenny, langsung Jenny. lari ke Bible? Anda harus Dari hadir. tadi. Izin Ustaz Felix Dari sebentar. tadi kan bisa sudah. bertanya tapi tidak bisa ditanya. Oke. Afwan, izin Ustaz Felix. Jadi gini, Saya baru nanya kalau 1 Anda- menit kok udah nanya Bentar. Bible. kalau Anda bertanya, artinya Anda tidak tahu, Anda tidak paham. Makanya ketika kami memberikan jawaban, yang ada Anda itu mendengarkan. Bukan Anda membantah, kecuali Anda paham, Anda bisa baca Arabiknya. Anda baca pun tak bisa. Nahwu sorof tak bisa. Anda cuma modal terjemahan. Terus Anda bantah penjelasan kita. Apa yang Lah mau ini Anda aku bantah? ini kan aku tinggal baca. Memangnya kan ini salah terjemahannya kan bukan. Ya, Oke, kapan tadi sudah terjemahan dijelaskan, Mbak. Al-Quran? Tadi sudah dijelaskan. Ayo, silahkan kita mirroring. Tunjukkan data dalam Bible, ya, yang menjelaskan tentang syarat pernikahan. Silahkan. Silahkan dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah Anda menjawab pertanyaan saya, lalu Anda bertanya lagi. Silahkan. Syaratnya Bang Ustadz Felix tidak ada, Bang. Tidak ada persyaratan nikah dalam Bible. Jangan dulu, Kuira, saya menguji dulu perempuan Oke, satu ini. Ayo, silahkan. Nggak ada syarat.